Hamdan wa salaman wa ba'du. Yang kami hormati, di sini ada Mas Vicky dari pejabat Bea Cukai. Saya ini awalnya ketemu dengan kepala Bea Cukai. Ternyata teretan tibik pada meturena gitu. Jadi sama-sama dari Pamekasan. Sahibul Bait Kiai Imam Bukhari, saudara-saudari dari Fakultas Ekonomi UNED dan dari bisnis ya, Poliji, jurusan bisnis Poliji. Kemudian ini ada mbak-mbak senior ini saudara baru kan. Saya sampaikan sebelum saya berbicara tentang Kopi Bikla, saya ini ketua pembina Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Saya bersama teman-teman membuat namanya Kampung SDGs atau Kampung Sustainable Development Goals. Termasuk di sini ini. Jadi ada 21 kampung SDGs yang kami bina. Di Jember, tapi di luar Jawa juga ada, di beberapa daerah juga ada. Nah, artinya ini adalah gerakan civil society, NGO yang bergabung di dalam kesuksesan tujuan-tujuan SDGs, terutama di bidang ekonomi. Nanti bisa baca buku saya ini nanti ini ya. Ada lokalis SDGs dari kampung SDGs untuk dunia. Kami sudah bekerja sama dengan Bappenas membuat Vicky SDGs, rule model pesantren SDGs dengan Bapeda Provinsi. Bahkan Bapeda Provinsi Jawa Timur itu pernah kami diminta untuk presentasi tentang kampung SDGs ini, termasuk tentang potensi ekonomi yang ada di kampung itu. Oleh karena itu ketika Mas Vicky bilang kepada saya bahwa ada mahasiswa yang akan ikut juga dalam kunjungan hari ini, saya sangat respect sekali. Karena saya berharap anak-anak muda, generasi Gen Z ini yang bisa memperbaiki ekonomi Indonesia. Jadi tujuan saya itu bukan hanya lokalis, tapi bagaimana Anda semua ini bisa menjadi pejuang-pejuang ekonomi di Indonesia. Nah, nanti setelah dari sini bisa berkunjung ke Sekretariat Pusat Pengembangan SDGs, dekat kok. Ya. Jadi bisa berkunjung di sana. Dan biasa kami menerima mahasiswa yang PPL, magang, KKN, kuliah merdeka, dan pengabdian. Saya memang tertarik kalau anak-anak muda ini mau bergerak di bidang ekonomi. Nah, tidak hanya kopi, tapi juga ada beberapa produk-produk lainnya. Kami punya jaringan, insya Allah kalau ekspor ini jalan, mungkin nanti tidak hanya kopi, tapi banyak produk-produk lain seperti tasbih, seperti manik-manik. Nah, masyarakat kita itu banyak yang pandai memproduksi, tapi lemah dari sisi pemasaran. Gitu. Dan sebenarnya peran mahasiswa ini sangat signifikan ya, kalau memang serius, karena kalian ini menguasai medsos misalnya, ada potensi ekonomi di satu kampung, lalu sambian viralkan, itu bisa maju ekonominya itu. Ya, dan itu tidak hanya terkait dengan satu barang, tapi bisa dengan produk-produk yang lain, baik produk pertanian dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan Kopi Bikla, kapan hari itu saya memang mengajak ke Bukhari, Swan dan silaturahim kepada kepala Bea Cukai.
Nah, saya kepingin Kopi Bikla ini bisa ikut konsorsium eksportir. Maksud saya begitu. Kalau kami ya langsung ekspor itu mungkin Masya Allah sudah cari jalan ini sudah ikhtiarnya maksimal, tapi belum terlaksana. Saya kemarin ke Arab Saudi 1 bulan, kebetulan bulan Ramadan. Saya bawa 1 koper kopi Bikla. Nah, sampai di sana alhamdulillah ternyata orang Arab itu cocok dengan kopi kita. Terutama kalau orang Arab itu kan seneng yang ada jahenya, yang rempah-rempah itu. Saya bawa ke Madinah, saya bawa ke Mekah, saya bawa ke Jeddah, saya bawa ke Taif. Teman-teman itu Masya Allah senang. Nah, cuma masa ngirimnya ini pakai koper-koper umroh gitu kan ya. Ya Allah, ongkosnya itu berapa kan gitu kan. Nah, sehingga saya silaturahim ke Bia Cukai. Mudah-mudahan beliau Mas Piki ini bisa mengusahakan. Jadi mengusahakan bagaimana Kopi Bikla ini bisa ikut andil dalam konsorsium eksportir. Jadi misalnya ada orang yang sudah biasa ekspor kopi. Nah, orang ini kan tentunya sudah pengalaman, sudah punya pasar. Nah, kami ikut nimbrung di dalam. Jadi ikut nimbrung di dalamnya, tentunya dengan harga yang memang sama-sama menguntungkan, bisnis to bisnis gitu. Nah, kalau pihak Bia Cukai kemudian teman-teman ini bisa mengusahakan seperti ini, artinya ketika kita mau produk besar-besaran, 1 hari kita bisa 2 ton. Jadi mesin yang ada di sini ini 1 hari 2 ton itu bisa. Nah, dan kami tidak ragu kalau sudah pasarnya jelas, istilahnya modal kami berikan untuk Kopi Bikla ini, lalu sudah ada pasar ekspor, ini yang luar biasa. Kalau itu terjadi, Masya Allah, kalian akan memperoleh amal jariah yang luar biasa. Sebenarnya kami sudah punya kontak, misalnya di Iran kemarin. Bisa Pak Kiai, Iran bisa nerima karena teman saya itu sudah biasa ekspor ke sana. Cuma harus kita bawa barang dari Iran. Nah, saya yang susah itu khawatir dikasih bom. Iya, ditukar kopi, ditukar bom gitu bapaknya. Kan berat ini. Oh, untuk apa bom ini kan gitu. Nah itu. Kalau tukar-tukar barang seperti ini saya buat jangan lemas, jangan mas. Kalau barang-barang, kalau ini dibeli jelas harganya sekian, itu kan enak gitu. Nah, saya bilang ke Kiai Bekiri, jangan putus asa. Saya akan terus berikhtiar untuk melakukan pengembangan jaringan supaya Kopi Bikla ini laku di dunia internasional. Dan kami sebenarnya punya jaringan NGO yang bergerak di SDGs. Kampus SDGs nomor 1 sedunia itu Sydney University. Karena Sydney University itu seluruh karya-karya ilmiahnya harus berbasis SDGs. Di Jember ada SDG Center, sering kerjasama dengan kami. Ya, di UNED ada SDG Center, ada, sudah ada. Nah, sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak ini penting. Nah, kalian sebagai men of analysis, jadi bisa melakukan penelitian, riset, kemudian melakukan karya-karya ilmiah, mengangkat potensi-potensi yang ada di kampung-kampung, seperti
sampean datang ke sini, ya tentunya medsosnya sampean kan akan bicara tentang Bikla kan gitu. Jadi secara tidak langsung sampean akan mempromosikan kopi Bikla, itu yang penting, salah satu langkahnya. Ya syukur kalau niru anak-anak mahasiswa yang saya didik. Nah, saya biasa mendidik anak-anak mahasiswa, terutama orang yang tidak mampu. Saya punya beberapa produk, ada produk sabun ya termasuk kopi Bikla ini, ya termasuk produk apa mami makanan dan lain sebagainya. Nah, anak-anak mahasiswa, saya ingin merubah mindset dari tidak mau berbisnis, bagaimana bisa berbisnis. Jadi mindset itu penting. Kadang-kadang ada sekolahnya ekonomi tapi jualan nggak bisa. Ini repot ini. Jadi kalau praktek ke rumah, saya bilang, Anda jurusan ekonomi, Anda harus bisa bisnis, Anda harus bisa dapat uang. Nah, saya memang Mas Ferry, Mas Vicky. Jadi ke anak-anak itu tidak hanya rasionalitas, tapi juga kita didik secara spiritualitas. Karena rezeki itu dari Allah, jadi bagaimana anak-anak ini bisa dipermudah rezekinya oleh Allah. Gitu. Nah, merubah mindset menjadi pembisnis itu tidak ada lain, harus ke lapangan. Kalian kalau hanya duduk-duduk di kampus, hanya menerima pembelajaran dari dosen, dari papan atau teori-teori tanpa praktek, susah itu untuk merubah mindset pembisnis. Gitu. Jadi kalian ini harus bisa praktek bisnis. Kalau perlu nanti kopi Bikla itu dijadikan semacam pilot proyek praktek misalnya. Nah, ya tentunya bisnis itu kan harus jujur. Kalau modal Rasulullah itu kan dulu tidak punya modal, tapi menjajakan dagangannya Siti Khadijah. Nah, tapi dengan modal jujur Rasulullah itu bisa kaya. Gitu. Nah, maksud saya seperti itu. Saya bisa memberikan modal kepada kalian. Misalnya, saya minta modal, saya mau bisnis kopi Bikla. Saya beli nanti kopi Bikla ini. Nah, tapi sampean harus jujur. Banyak anak-anak mahasiswa yang tidak bisa bayar UKT karena saya didik seperti itu, mereka bisa bayar UKT. Gitu. Jadi mahasiswa ini harus bisa praktek. Jangan hanya teori ansih, praktek, turun ke lapangan. Saya ini pernah ada di McGill Institute of Higher Education, ya. Pernah di Oxford University, Manchester University, Birmingham University, ya. Kemudian keliling ke berbagai belahan dunia, di Brunei, di Thailand, di Vietnam. Nah, saya tertarik kepada anak-anak muda. Tidak tertarik kalau sudah yang tua-tua itu, tertarik kepada anak-anak muda. Ternyata di negara-negara barat itu, anak-anak muda ini umur 20-30 itu sudah bisa bisnis, sudah kaya raya dan uangnya itu banyak udah di rekening. Nah, saya ternyata setelah riset melihat kondisi mahasiswa yang ada di Indonesia ini, saya lihat berapa rekeningnya, 100.000, 50.000 gitu. Nah, ini kan sampean harus punya cita-cita, rekening saya 1 miliar. Nah, ini apa ya?
katanya bahasa pesantren itu ana inda dhanni abdi. Saya itu tergantung kepada dugaan hamba. Kalau sampean mulai sekarang optimis, saya harus punya uang 100 juta dengan kerja ini, dengan mengkampanye bisnis kopi Biglan. Yakin itu bisa. Kalau itu mau sungguh-sungguh. Jadi gak ada di dunia ini yang apa istilahnya tidak bisa. Bisa semua. Dan kita harus bisa. Nah, makanya saya itu sering saya ini punya ISQ. Memang apa? Motivator ISQ saya itu. Motivator ISQ selalu memberikan semangat kepada anak-anak muda. Ayo bisnis saja, bisnis. Karena jadi mahasiswa kemudian wah malu kita. Padahal jangan malu. Di kafe-kafe itu banyak sampean. Kafe-kafe di Jember itu berapa kafe? Ini praktek ya, saya ini mumpung ke mahasiswa. Saya pernah ngutus mahasiswa, bahas saya tidak punya uang untuk bayar UKT. Kalau sampean dikasih uang, seterusnya sampean akan menjadi peminta-minta. Nih barang, ada kopi, ada sabun, jual. Jadi dia datang ke kafe-kafe, bahkan dosennya didatangi. Pak dosen, saya punya tugas dari pembimbing tempat PPL saya. Saya harus jualan kopi, saya harus jualan ini sabun dan lain sebagainya. Saya suruh bilang apa adanya untuk membayar UKT. Alhamdulillah 2.500.000 ada yang 3 juta UKT-nya lunas hanya dalam jangka waktu setengah bulan. Dia bisnis itu. Berapa kafe, kan tempatnya kafe di Jember itu. Masa sambian bawa ini tidak bisa laku? Seorang pembisnis itu, semua orang-orang kaya itu dari nol. Datang pakai sepeda motor. Saya bisnis kopi, saya bisnis ini. Jangan malu. Kalau itu sudah sambian berhasil, testimoni seperti itu sudah berhasil, calon sampean itu jadi orang kaya. Itu. Duk, bukan berarti saya orang ini. Saya katakan begini. Bukan berarti uang itu segala-galanya. Tapi ketika sampean punya uang, sampean itu bisa menjadi orang yang mulia. Tapi kalau uangnya itu halal, mulia. Nah ini sambutan dari saya ini memotivasi kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya